Momen hari ulang tahun TNI, Prabowo apresiasi keteguhan keluarga prajurit TNI. Warga Lampung Timur manfaatkan limbah MBG jadi pakan ternak. Pameran keris di Bali, pengunjung dapat menyaksikan pembuatan keris. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita langsung saja ke berita utama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghargaan mendalam kepada keluarga besar TNI dalam upacara HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta. Kepada ribuan prajurit yang hadir, Presiden menyampaikan peran penting istri dan anak prajurit yang selalu menjadi penopang di balik pengabdian mereka. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Profesor Dr. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, khususnya kepada istri dan anak-anak prajurit yang telah menunjukkan keteguhan serta kesetiaan dalam mendukung tugas negara. Dalam amanatnya pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan pengorbanan keluarga prajurit yang selalu menjadi penopang di balik tugas-tugas berat para anggota TNI. Presiden menegaskan di balik pasukan yang berjuang menjaga keamanan dan kedaulatan tanah air, ada keluarga yang sabar menunggu dan terus berdoa di rumah. Ia mengungkapkan doa agar Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai para prajurit, serta keluarga besar TNI yang telah berkontribusi besar bagi keutuhan dan kekuatan bangsa. Kepada istri-istri para prajurit, kepada anak-anak para prajurit yang dengan tabah, dengan setia mendukung suami-suaminya, dengan setia merawat anak-anaknya selama suaminya bertugas di tempat-tempat yang berbahaya. Saya selalu berdoa Yang Maha Kuasa akan selalu beserta para prajurit dan keluarga besar TNI. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Ahmad Haikal Hasan memperingatkan keras para pelaku usaha bahwa kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan penuh mulai Oktober 2026. Ya, sebentar. Oke, selamat Mas Fuad. Betul sekali, selain bahan non-pangan, juga ada wajib halal. Produk yang beredar tanpa label halal dan tanpa keterangan mengandung babi akan otomatis dianggap haram dan pelanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana hingga hukuman penjara. Aturan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik memiliki sertifikat halal setelah hampir 5 dekade bersifat himbauan sejak 1974. Pemerintah kini menegakkan aturan tersebut secara menyeluruh dan menindak tegas pihak yang melanggar. Berikutnya pasti akan ada logo halal karena persyaratan dan bukti yang sudah diproses itu, kalau bukti halal itu ya pasti ada logo halalnya. Berikutnya, tapi bukan berarti yang sekarang nggak halal. Jangan diputar balikin ya, yang bukan berarti yang sekarang kan dalam proses gitu ya. Contoh nyata pelanggaran regulasi ini terlihat dari kasus ayam goreng Widuran Solo yang terpaksa menutup usahanya karena tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Usaha legendaris yang telah berdiri selama puluhan tahun itu berhenti beroperasi dan menyebabkan banyak karyawan kehilangan pekerjaan. Hingga saat ini BPJPH telah menerbitkan sekitar 9,5 juta sertifikat halal dengan 10% diantaranya berasal dari produk asing. Pemerintah berkomitmen memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta melindungi konsumen muslim agar memperoleh jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi maupun yang digunakan. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Ke informasi lain pemirsa, Wakil Ketua DPR Saan Mustopha menanggapi maraknya pemberitaan terkait razia kendaraan berplat Aceh di wilayah Sumatera Utara yang sempat viral di media sosial. Saan mengatakan tindakan tersebut tidak seharusnya terjadi karena berpotensi memicu ketegangan antar daerah dan mencederai semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menanggapi serius viralnya razia kendaraan plat Aceh di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa tindakan diskriminatif ini tidak semestinya terjadi. Menurutnya praktik semacam itu berpotensi memicu ketegangan antar daerah. Saan mengatakan pemerintah daerah seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan penegakan aturan di lapangan. Razia yang bersifat diskriminatif terhadap nomor polisi dari daerah tertentu justru akan menimbulkan kerasan masyarakat dan mengikis rasa persatuan. Hal itu disampaikan Saan saat konferensi pers di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025. Justru hal itu tidak boleh terjadi karena itu akan menimbulkan berbagai ketegangan antar daerah. Kita harus tetap mengedepankan bahwa kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, jadi tidak boleh ada ego, apalagi lintas daerah ya. Jadi benih-benih seperti itu tidak. Saat menegaskan DPR akan mengambil langkah politik, DPR akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah. Selain itu, DPR juga akan mendorong Kementerian Dalam Negeri segera menyelesaikan persoalan ini. Hal ini penting agar masalah tersebut tidak berkembang menjadi isu sosial yang lebih besar. Ya tentu nanti kita akan coba sampaikan kepada kementerian yang terkait yang membidangi soal pemerintahan daerah. Sebelumnya viral video rombongan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution diduga menghentikan sebuah truk berplat Aceh BL saat melintas di kawasan Jalan Provinsi Sumatera Utara pada Minggu 28 September 2025. Dalam video tersebut, rombongan Gubernur Sumut mengimbau kendaraan yang beroperasi di Sumatera Utara namun masih menggunakan plat nomor dari luar daerah seperti plat Aceh. Kendaraan tersebut diminta segera mengganti menjadi plat BK, plat Sumut, agar melakukan pembayaran pajak di Provinsi Sumatera Utara. Tindakan tersebut menuai sorotan dari masyarakat, karena selama ini Aceh dan Sumut memiliki hubungan erat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun mobilitas masyarakat. Dan akibat tindakan ini dikhawatirkan menimbulkan polemik kembali antara kedua provinsi bertetangga ini pasca kejadian 4 pulau milik Aceh yang sempat beralih ke Sumut beberapa waktu lalu. Terkait persoalan tersebut, DPR berkomitmen menjaga agar setiap warga negara dari daerah manapun merasa aman dan dihormati di wilayah lain. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Selain itu, pemirsa, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Ahmad Haikal Hasan juga menegaskan bahwa tidak ditemukan kandungan minyak babi pada nampan yang digunakan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Haikal menyebut isu yang beredar di media sosial tidak benar dan sudah diklarifikasi melalui hasil uji laboratorium resmi BPJPH. Survei membuktikan dapurnya kelihatan. Menurut Babe Haikal, lembaga yang dipimpinnya telah melakukan pemeriksaan langsung di laboratorium dengan hasil yang menunjukkan seluruh nampan MBG yang digunakan di Indonesia aman dan bebas dari unsur haram. Ia menegaskan bahwa kabar mengenai nampan mengandung minyak babi berasal dari produk impor asal Tiongkok, bukan dari produk dalam negeri yang digunakan pemerintah untuk program MBG. Nampan pakai minyak babi lah, kalaupun ada dipakai buat mereka. Yang penting saya jamin yang masuk ke Indonesia nggak ada yang begitu-begitu. Tapi kita lagi usulkan bahwa cintailah produk-produk Indonesia. Haikal menjelaskan laboratorium BPJPH memiliki standar tertinggi dalam pengujian kehalalan produk, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu-isu yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Jalanan itu loh yang bikin saya berkesan sampai sekarang. Dibagikan ke semua penumpang pesawat.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan mulai menjalankan program pelatihan keterampilan bahasa Jepang secara cuma-cuma atau gratis bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK. Pelatihan dilakukan selama 2 bulan dengan metode pengajaran katakana, hiragana, kanji hingga budaya Jepang serta percontohan wawancara untuk melamar pekerjaan di negara Jepang. Hari konsen, berarti nomor satunya juga seperti gitu. Sebanyak 20 peserta dengan antusias mengikuti pelatihan keterampilan yang digelar pemerintah Kota Tangerang di kantor Dinas Ketenagakerjaan kawasan Pendidikan Cikokol Senin siang. Para peserta berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari lulusan sekolah menengah atas maupun kejuruan hingga sarjana yang berkeinginan bekerja di negara Jepang. Tidak ada biaya bagi peserta untuk mengikuti pelatihan ini, bahkan keikutsertaan mereka dibiayai Dinas Ketenagakerjaan sebesar 40.000 satu harinya. Salah seorang peserta pelatihan, Rafa Gani, mengaku mengikuti pelatihan ini agar mampu berbahasa Jepang serta mengetahui budaya kerja negeri Sakura tersebut. Sebelumnya, Rafa belajar bahasa Jepang secara otodidak melalui bacaan anime maupun membaca hanga dan tidak mampu ikut les bahasa Jepang karena terbentur biaya yang cukup mahal. Jadi saya tertarik karena ingin bekerja di Jepang, lalu untuk mendalami budaya-budaya di sana juga, dan saya ingin mempelajari bagaimana sih cara kerja orang Jepang itu. Yang dipelajari sih untuk saat ini masih katakana, hiragana, sama kosakata. Sebelumnya sih saya belum pernah belajar bahasa Jepang sih, jadi saya hanya menonton anime saja, membaca manga seperti itu, Pak. Metode pembelajaran yang diberikan kepada peserta meliputi penulisan huruf Jepang, yakni katakana, hiragana, dan kanji. Tidak hanya itu, juga ada pengenalan kosakata, cara bicara bahasa Jepang atau kiawa, hingga pembelajaran budaya negeri matahari tersebut. Secara khusus, nantinya para peserta akan mendapat percontohan tata cara wawancara dengan orang Jepang sebagai bekal untuk melamar kerja. Pelatihan ini kita akan memberikan huruf katakana, hiragana, dan mungkin akan kita sedikit berikan kanji. Metode pelajarannya itu, pertama kita akan menghafal kosakata dan akan store ke senseinya atau gurunya. Program pelatihan keterampilan bahasa Jepang ini telah berlangsung hingga 16 Desember 2025 mendatang dengan melibatkan tenaga pengajar dari Lembaga Pelatihan Kerja, di mana pembelajaran dilakukan pada Senin hingga Jumat. Nantinya peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan bekerja di negara Jepang, serta pendampingan pencarian kerja dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Dari Tangerang, kontributor Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, limbah dari sisa makan bergizi gratis yang tak habis dikonsumsi siswa ternyata masih dapat berguna dan bisa dimanfaatkan. Seperti di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, limbah MBG tersebut ternyata menjadi primadona warga untuk pakan hewan ternak seperti bebek. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sisa makanan program makan bergizi gratis yang tidak sempat dikonsumsi siswa kini menjadi sumber manfaat baru bagi warga. Para peternak, khususnya peternak bebek di sekitar dapur SPPG Bahu Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, memanfaatkan limbah makanan ini sebagai pakan ternak. Setiap hari para peternak secara bergiliran mengambil sisa makan yang telah dikumpulkan petugas dapur SPPG. Dengan membawa keranjang atau kantong plastik dari rumah, mereka bisa membawa pulang pakan ternak tanpa harus mengeluarkan biaya. Warga mengaku terbantu dengan adanya limbah MBG ini, sebab pengeluaran untuk pakan hewan jadi lebih hemat. Terlebih, sisa makanan yang diberikan masih dalam kondisi baik dan lauknya untuk pakan ternak.
Kita udah sekitar 1 bulanan ya. 1 bulanan kita pakai limbah dari MBG ini. Terus sebelumnya Kita pakai dedak, gedebok pisang. Nah, sejak ada MBG ini ya sangat membantu. Sangat membantu. Daripada untuk pencemaran dibuang, kita manfaatkan. tapi sehat-sehat ya itu bebeknya Pak? Ya, sehat-sehat semua Pak. Limbah makan bergizi gratis ini tidak hanya dimanfaatkan oleh para peternak bebek. Kegunaan limbah juga dimanfaatkan untuk pakan hewan ternak lain seperti kambing yang diberikan sisa daun selada, ayam, bahkan hewan ternak babi yang diberikan limbah nasi dan buah-buahan. Dari Lampung Timur, Lampung, Berita Nasional TV. Ditinggal sesaat usai mengantar barang, sebuah mobil box yang terparkir di depan rumah di Jalan Petojo Selatan 10 Gambir, Jakarta Pusat raib dibawa kabur kawanan pencuri. Detik-detik aksi pencurian itu pun terekam jelas kamera CCTV hingga viral di media sosial. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian 1 unit mobil box yang terparkir di depan rumah di Jalan Petojo Selatan 10 Gambir, Jakarta Pusat, Senin Minggu lalu. Nampak 1 dari 4 orang pelaku yang berboncengan sepeda motor berjalan ke arah mobil box untuk melancarkan aksinya. Hanya memerlukan waktu sekitar 2 menit, pelaku berhasil membobol kunci dan membawa kabur mobil box tersebut. Diikuti para pelaku lainnya yang kabur menggunakan 2 unit sepeda motor. Ditemui pada Rabu 1 Oktober 2025, korban menyebut aksi pencurian terjadi saat mobil box yang baru saja digunakan untuk mengantar barang itu ditinggal sesaat oleh korban ke dalam rumah. Meski dalam kondisi terkunci, namun pelaku dengan santainya berhasil membawa kabur mobil milik korban. Kita parkir juga nggak lama kan, pas di depan rumah kita habis dari ngantar barang kita parkir ke tempat situ cuma bentar, habis itu udah parkir kita istirahat bentar, habis itu jam 6 kita mau bawa mobil ke tempat lain lagi, tahu-tahu mobilnya udah nggak kelihatan, udah hilang. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban yang mengaku mengalami kerugian hingga 130 juta rupiah itu langsung melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Metro Gambir. Korban berharap polisi dapat mengusut serta segera menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, keris tak hanya bermakna sebagai sebuah karya budaya berupa senjata yang monumental. Namun, keris juga merupakan salah satu identitas yang khas dan memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Untuk melestarikan keris sebagai budaya dalam konteks kekinian, digelar pameran keris di salah satu museum di Ubud, Gianyar, Bali. Dan selain dapat menyaksikan puluhan keris yang dipamerkan, pengunjung juga dapat menyaksikan proses pembuatan keris langsung dari empunya. Ini dia liputannya. Di balik lekuk dan kilaunya, keris menyimpan pesona lebih dari sekedar logam yang ditempa sang empu. Dalam prosesnya, pembuatan keris memiliki perjalanan panjang, sejak pemilihan bahan yang berkualitas hingga proses ritual dan doa-doa yang kemudian ditempa oleh empunya hingga menjelma dalam bentuk senjata. Untuk mengajak masyarakat lebih mencintai keris sebagai warisan budaya yang membawa pesan-pesan luhur dari para empunya, digelar pameran keris di Museum Neka Art Museum Ubud, Gianyar, Bali. Begitu memasuki bagian depan lokasi pameran, para pengunjung dapat melihat secara langsung proses pembuatan keris. Pembuatan keris adalah sebuah seni yang melibatkan teknik tempa logam yang kompleks. Proses pembuatan keris pun cukup rumit, mulai dari pemilihan bahan, penempaan, dan pelipatan, pembentukan bilah,
pembuatan ornamen hingga penyepuhan. This is a great lineage. It's something very Indonesian. Pandai, the lineage of the blacksmith. Setelah puas melihat secara langsung proses pembuatan keris, pengunjung bisa menyaksikan keris dalam berbagai zaman dengan diajak masuk ke ruang pameran pavilion keris untuk menyaksikan koleksi puluhan keris dari Neka Art Museum. Koleksi keris di Neka Art Museum bukan hanya menyimpan keris sebagai artefak, tapi juga sebagai jiwa yang hidup. Neka Art Museum bahkan menjadi museum pertama di tanah air yang secara khusus memiliki ruang pameran pavilion keris. Tidak cukup dibuat tercengang dengan koleksi puluhan keris yang ada, para pengunjung kembali dibuat kagum dengan puluhan lukisan yang terpajang di dinding museum. Lukisan bertema keris tersebut secara umum berupaya menampilkan keris dari berbagai lintas zaman dengan sosok yang berbeda. Mulai dari keris sebagai kisah tradisi, perang dan upacara, keris sebagai pertunjukan, hingga makna simbolik dan spiritualnya yang abadi. Lukisan yang dipamerkan sekaligus bentuk ekspresis visual ketika seni melukis bertemu dengan seni menempa yang menjadikan lukisan tersebut sebagai jembatan antara dunia material dengan imaterial. Itu seperti dalam lukisan ini ada kesejatian orang Bali itu ditunjukkan dengan keris. Jadi dari proses pembuatannya, filosofinya itu nggak seperti pandai besi biasanya membuat pisau atau membuat yang biasa. Tapi keris itu membutuhkan proses kadang bertahun-tahun. Ya, dia menumpahkan seluruh rasa baktinya itu untuk menciptakan suatu benda yang bukan semata-mata untuk menyakiti, bukan sekedar untuk membunuh, tapi keris merupakan suatu simbol keseriusan, kesucian, spiritualitas kepada orang Bali untuk memuja pada leluhur, pada Tuhannya. Ini mengenai pameran keris dalam lukisan, jadi ini kolaborasi. Jadi semuanya menarik dan juga ini ada kaitannya antara keris dengan lukisan. Dari Gianyar, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Demi meraih untung puluhan juta rupiah, Aris Suryono, pria asal Ngawi, Jawa Timur, nekat melakukan praktik penyelewengan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Kabupaten Badung, Bali. Modus tersangka adalah membeli Pertalite dengan puluhan barcode berbeda menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan sebuah tutup tangki pada bagian atas tangki kendaraan. Di hadapan aparat kepolisian dan media, Aris Suryono, pria 43 tahun asal Ngawi, Jawa Timur, menunjukkan caranya mengakali pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite. Dengan menggunakan kendaraan merek Toyota Kijang yang sudah dimodifikasi, Aris Suryono selanjutnya membeli Pertalite dengan puluhan barcode berbeda di salah satu SPBU di wilayah Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Agar mampu menampung banyak Pertalite, mobil yang digunakan sudah dimodifikasi dengan menambahkan sebuah tutup tangki pada bagian atas tangki kendaraan. Untuk mempermudah mengeluarkan BBM yang dibeli, digunakan mesin pompa minyak modifikasi yang selanjutnya digunakan memindahkan BBM pada jerigen ukuran 35 liter. Caranya langsung dituang ke jerigen melalui pompa. Itu yang dimodifikasi itu apa aja itu? Modifikasi cuma tangki aja ya? Tangki yang atas itu. Jerigen itu kemudian diantarkan ke pom mini yang berada di warung-warung. Aksi tersangka Aris Suryono tercium aparat kepolisian setelah adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan BBM dengan cara pembelian yang tidak sesuai aturan resmi dari pemerintah. Kepolisian melakukan penyelidikan dan mencurigai adanya mobil dengan jenis Kijang Super kerap melakukan pembelian BBM berjenis Pertalite di salah satu SPBU di wilayah Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung, dengan cara memutar mobil setelah pengisian dan masuk lagi ke TKP untuk mengulangi pengisian sebanyak 3 kali. Aparat pun menghentikan pelaku dan melakukan pengecekan mobil. Polisi sempat dibuat kaget dengan penemuan 8 jerigen berisi BBM Pertalite penuh dan 13 jerigen kosong di bagian belakang mobil. Di hadapan aparat, pelaku mengakui melakukan pembelian BBM jenis Pertalite dengan cara berulang kali membeli Pertalite menggunakan puluhan barcode untuk kemudian dijual ke warung-warung langganannya.
Selama beraksi pada periode bulan April hingga September 2025, pelaku berhasil memperoleh keuntungan sekitar 75 juta rupiah. Atas tindakan kerugian negara diperkirakan mencapai 159 juta rupiah. Kurang 75 juta rupiah, Pak, yang dia hasilkan dari. Dia sudah berapa lama nih beroperasi? Lebih kurang 6 bulan, dari bulan April hingga bulan September. Kasat Reskrim Polres Badung Ibtu Azharul Ahmad menjelaskan, dari satu jerigen berukuran 35 liter, pelaku bisa mengambil keuntungan lebih dari Rp410.000. Dalam sehari, pelaku bisa membeli 7 sampai 10 jerigen. Agar aksinya tidak diketahui, pelaku biasa beraksi saat malam hari. Atas perbuatannya, tersangka Aris Suryono dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restula dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.